Maaf Ustaz, saya mau nanya, apakah salah bagi seorang istri marah kepada suami apabila suami selalu menyinggung masalah yang itu terus? Assalamualaikum, selamat datang di channel Latif Gibran. Terima kasih banyak bagi teman-teman YouTube Latif Gibran yang sudah subscribe. Tonton video terbaru channel Latif Gibran, jangan lupa sedekah like, komen, dan subscribe. Tentang kewajiban suami menafkahi istri, bagaimana dalam pandangan Islam apabila suami tidak jujur dalam masalah pendapatan Pak Ustadz? Ibu punya hak pada suami, suami punya kewajiban pada istri. Berapa? 5. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Dikasihnya ibu makan menurut standar Kepulauan Riau. Janganlah pakai standar Australia. Makan, pakaian menurut standar urf. Makanya bunyi ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf di situ urf, standar kira-kira di Daik Lingga, standar kira-kira di tempat kita Dabu Singkep. Berapa yang cocoknya? Makan, pakaian, tempat tinggal. Jangan tinggal di tempat kita mau minta apartemen Jakarta. Bukan itu urf, tradisi. Makan, pakai, tempat tinggal. Pendidikan, sanggup mendidik istri, didik. Tak sanggup mendidik, panggil ustadz ngajar fardu kifayah, fardu ain di rumah. Lalu kemudian perhatian, tanya dia, Adinda capek, gimana anak-anak kita? Perempuan itu yang diingatnya dari suaminya bukan isi cakapnya, yang diingatnya itu apanya? Kata-kata lembutnya. Karena yang terngiang di telinga dia adalah kata-kata lembut dari seorang laki-laki. Makanya Nabi tak pernah manggil nama Aisyah. Tidak. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Ustaz, kalau saya panggil istri saya ya Humairah boleh? Boleh. Panggillah ya Humairah. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Balik dari sini panggillah ya Humairah. Abang ngejek ya gitu deh. Maaf Ustaz, saya mau nanya, apakah salah bagi seorang istri marah kepada suami apabila suami selalu menyinggung masalah yang itu terus? Seperti saya memberi pinjaman uang, sementara uang tersebut berjanji sebentar, nyatanya sampai hampir sebulan belum dikembalikan. Padahal kemarin sudah izin suami. Akhirnya suami tak percaya sama saya. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ini nanya apa curhat? Iza tada Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 282. Iza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Supaya apa? Mudah menagihnya. Datang tagih. Nih, suami jangan cuman bercakap membebel saja. Maka ikutlah menagih sama istri. Tak usah bercakap. Ini aja. InsyaAllah takut dia. Bayar cepat. Fa in kana dzu usratin, kalau orang itu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang rezekinya. Bisa bayar sekarang? Bulan depan lah Pak, ini masih sulit, anak ngontrak, suami mau ini, tolonglah Pak, stop, jangan lanjutkan, aku tak sampai hati mendengarnya. Wa anta saddaqu khairul lakum, tapi kalau kau sedekahkan lebih baik. Kata si bapak, Bu, sudah bolak-balik kita tagih, banyak pula ongkos bensin kita menagih lagi. Biarlah udah kita sedekahkan aja. Iyalah Bang, tapi akan datangnya kau buat lagi ya. Kalau kita berkurban atas nama almarhum, orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya mengalir? Mengalir. Mana dalilnya? Ketika Nabi motong Allahumma azaan Muhammad wa ali Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya satu lagi kambing, Allahumma azaan Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah ada yang meninggal. Andai tak mengalir pada orang mati, pasti Nabi berkata, ini untuk umat Muhammad, yang hidup saja, yang mati tak dapat. Maka menunjukkan sampai
Kenapa di Quran tak dituliskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ada. Mana dia? Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, maka mintalah lindung kepada Allah. Bunyinya mana? Hadis mengajarkan. Bagaimana bunyinya ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiil alim, a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Sama juga dengan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana bunyi salawat? Datang sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, macam mana bunyi salawat? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa bilang tak ada? Apakah ada dalam Islam menyambut hari pada orang yang meninggal 37? Sudah terjawab. Seandainya anak kita belum akikah, bolehkah kita menyatukannya dengan kurban di Idul Adha? Anaknya lahir kapan? Anaknya lahir tanggal 3 Zulhijjah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 hari ke-7, maka dipotongnya kambing niat kurban, otomatis dapat pahala akikah. Ibu yang sedang hamil, coba disetting lahir tanggal 3. Kalau mau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, sekarang kasusnya berbeda. Anaknya lahir sekarang. Anaknya lahir sekarang, hari Selasa. Kapan akikahnya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Mana yang didulukan? Kurban atau akikah? Akikah. Karena masa akikah sudah sampai. Akikah dulu. Nanti kalau ada duit kurban, baru berkurban. Nah, sekarang dibalik. Sekarang Pak Ustadz, umur saya sudah 40 tahun. Dulu ayah saya belum mengakikahkan saya. Mana yang lebih dulu? Akikah apa kurban? Kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita terhadap diri kita. Sedangkan akikah tanggung jawab ayah kita terhadap diri kita. Setelah nanti kurban, ada duit 2,5 juta, belikan kambing. Bapak ibu yang hari ini ada duit sudah kurban, kurban. Masih ada duit lagi di rumah Pak Ustadz, balik dari sini cari kambing. www.kambing.com. Insya Allah siapa yang mau akikah besok pagi, saya masih ada sempat ikut makan kambing besok pagi. Tapi kalau umur sudah 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Sudah 40 minta marhaban, dia ayun, minta cukur rambut pula tuh. Pak Ustadz di luar tema. Dari tadi sudah di luar tema. Bagaimana cara mencari jodoh Pak Ustadz? Jodoh yang disukai oleh keluarga Pak Ustadz. Laki-laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki, ada aturannya. Adapun laki-laki mencari laki-laki, LGBT. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik, tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Nah, man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati tak akan berbini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini kita tutupi segala kekurangan kita. Apa kekurangan Ambang? Kau adalah yang keempat, Adinda. Nah, sekarang dibalik. Perempuan mencari laki-laki, apa yang dicarinya? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, adikmu, kakakmu, keponakanmu,
Kau pandang apanya? Din, agamanya bagus. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, baik agamanya. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan adikmu, dengan anakmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. 4 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki. Cocok itu. Jangan lagi tak menikah karena suku. Ayah saya tak mau nerima calon saya, Pak Ustadz. Kenapa dia tak mau? Karena beda suku, Pak Ustadz. Hari gini masih mempermasalahkan beda suku. Apa suku calon suamimu itu? Sukunya suku Batak, Pak Ustadz. Sukunya suku Melayu, Pak Ustadz. Sukunya. Bapak kamu maunya apa? Bapak saya maunya menantunya itu orang Jawa. Carikan Ustadz yang pandai bahasa Jawa, biar dia yang merayukannya. Jangan kita merayu bapak kita, tak masuk. Cari orang lain. Bapak kamu orang apa? Orang Jawa. Carikan Ustaz Jawa yang bisa ngomong sama dia. Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kapare apik wis perang-perang denor teko kene. Niki ono anak muda iki wah apik tenan niki wong ya. Maka masuk ke dalam hatinya. Bapak kamu yang piro? Bapak kamu orang apa? Bapak saya orang Batak, Pak Ustaz. Cari orang Batak, Ustaz Batak yang bisa merayu dia. Assalamualaikum. Biado ala kita sasudena. Oh lo masudeng. Bapak kamu mau cari menantu orang apa? Orang Minang. Cari Ustaz bahasa Minang yang pandai. Eko rancak mana? Kau ada orang rancak eko. Lai kana apa aja nyok? Balancik-lancian air dapurnya ke rumah awak. Mana yang sebaiknya kita pilih Pak Ustaz terlebih dahulu? Terdaftar haji atau umrah? Nabi melaksanakan umrah 4 kali sebelum haji. Umrah pertama tahun ke-6 gagal, tapi jadi perdamaian Hudaybiyah. Umrah kedua tahun ke-7 namanya umrah qadha. Umrah ketiga tahun ke-8 namanya Fatu Makkah. Umrah ke-4 ketika haji wada. Jadi siapa yang mau umrah duluan silakan. Berapa ada duit? 30 juta. Berangkat umrah. Selama di sana berdoa minta sama Allah, ya Allah, tolonglah supaya aku bisa haji. Dikabulkan Allah, balik bisa umrah. Siapa yang tak haji tak boleh umrah. Siapa bilang? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosa tak kalau anak menasihati orang tuanya di jalan Allah? Orang tua tak pernah menengok anak besar. Ibu-ibu menengok anak walaupun dah 30, walaupun sudah PNS, walaupun sudah pegawai, walaupun sudah ustaz, anak itu tetap dipandangnya anak yang dulu digendong, ditimang, disayangnya. Sehingga kalau anak itu menasihati orang tua, jangan kalian yang anak muda ini kalau sudah ngaji balik dari pengajian panggil, "Ma, duduk sini, ayah duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallah." Tak bisa begitu. Cari orang lain yang cakapnya dia dengar. Nenek mamak, tokoh adat, alim ulama, datuk-datuk yang pangkatnya ditinggikan. Tuh, lidahnya lidah mereka, cakapnya cakap kita. Sampaikan ke emak saya ini supaya pakai jilbab panjang. Sampaikan ke ayah saya ini supaya dia taat kepada Allah, solat ke masjid. Sampaikan. Bahannya dari kita. Kita pinjam lidah mereka. Jangan pernah kita menasihati orang tua kita. Tunjukkan video. Ya, ayah mau nonton video. Siapa nih? Ini Ustaz Somad dari Pekanbaru. Coba ayah tengok. Siapa yang tak solat? Neraka jahanam lah tempatnya. Ini Ustaznya nyindir aku nampaknya nih. Kok tahu dia aku tak sembahyang tuh? Entahlah ya. Adakah amalan atau doa untuk mempermudah saat bekerja menolong persalinan Pak Ustaz? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang mana terserah. Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi mafis, lalu ditiupkan ke air, diminumkan kepada dia. Bisa juga dibacakan ke ember besar lalu dimandikan. Air yang sudah dibacakan itu tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi atau siramkan ke bunga. Nah, ini tentang masalah membacakan. Itu bukan ustadz-ustadz kita yang buat. Sahabat Nabi boleh membacakan ayat-ayat ke air. Setelah diteliti di Jepang, ternyata air-air yang dibacakan ayat diteliti dengan
supermarket hiper besar, supermarket pula mikroskop. Nampaklah cahaya berkilau. Yang meneliti itu orang Jepang, bukan orang kita. Kawasaki Ninja semua mesti. Apakah ulama-ulama, buya dan para petinggi sudah dijamin masuk surga tanpa siksa kubur? Dan apakah insan yang berbuat keburukan semasa hidupnya sudah dijamin masuk neraka? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Jangan sombong. Menengok anak kecil, kau masih anak kecil nak, dosa kau belum banyak, aku sudah bergelimang dosa. Nampak bapak orang tua, bapak sudah tua, amal bapak banyak, amalku belum ada. Nampakmu orang kafir, kau sekarang kafir, tapi kalau Allah kasih daya kau masuk Islam, kau masuk surga. Ketika kita merasa diri kita ini hina, banyak dosa, disitulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri penghuni surga. Rasakan dirimu penghuni neraka, sehingga kau menengok orang lain hebat, dirimu rendah hina. Rasakan dirimu, tapi kau katakan aku penghuni surga, yang lain masuk neraka. Neraka. Jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga bukan karena minum kamput. Pernah tak Bapak Ibu dengar Ustaz ceramah, iblis keluar minum surga gara-gara sakau? Iblis keluar dari surga gara-gara apa? Sombong. Malaka anta takabbara fiha. Tak layak kau sombong dalam surga. Ukhruj, get out. Innaka minas saghirin. You are a smallest. Kau amat sangat kecil, kata Allah SWT. Ustaz, apa hukumnya pacaran? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh laki-laki yang tak mahram berdua-duaan sama yang tidak mahram. Kami enggak pernah berdua-duaan Pak Ustaz. Cuman tahajud call aja kok. Jam 3 saya miss call dia. Yang tahajud ya. Kenapa engkau yang bangunkan dia sholat tahajud? Mak dia kan ada. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan tak pernah ngajak, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Tapi step 1, tukar nomor HP, berteman di FB, satu grup WA, akhirnya makan siang bersama. Pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Hati-hati. Jangan sampai kalian jalin. Ustaz nggak pernah pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Kok bisa Pak Ustaz? Tak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, anak laki-laki 2.100, perempuan 300. Bukan senang. Bagaimana menghadapi sikap sahabat yang ketika senang meninggalkan kita, ketika susah mencari kita? Ini tak usah dikawani. Sadiquka man abkaka la man abhakak. Kawanmu adalah yang sama susah. Dia bisa sama susah menangis ketika kau susah. Ketika kau senang, dia ikut merasakan kebahagiaanmu. Itulah sahabatmu. Adapun orang yang susah menengok kau senang, senang bukan main menengok kau susah, itu ada dalam Quran. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kau dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Si Anu kemarin masuk tenggelam di kolam, mampus di situ. Bukan kawan, tinggalkan dia, cari kawan yang baik. Kalau lagi menstruasi boleh tak masuk masjid dan megang Al-Quran Pak Ustaz. Perempuan yang sedang halangan tak boleh, megang Quran tak boleh, bawa Quran tak boleh, baca Quran tak boleh, solat tak boleh, iktikaf tak boleh, tawaf. Lalu kemudian di mana Ustaz baca ini? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Lalu kalau mau dengar pengajian gimana? Duduk di emperan masjid. Mohon maaf Bapak yang di emperan Ibu, bukan maksud saya duduk halangan semua, bukan. Di emperan masjid. Tapi ada pengecualian yang boleh baca Quran. Siapa itu? Guru ngaji boleh baca Quran putus-putus. Misalnya ibu guru ngaji boleh putus-putus. Innallaha la yastahi ayat riba masalamma boleh putus-putus kalau dia sebagai guru mengaji. Atau perempuan yang hafal Quran mengulangi hafalan.
Perempuan hafal Quran, satu hari ngulang 2 juz. Kalau tak diulang hafalannya hilang, maka dia boleh ngulang hafalan, tapi an zahri qalbin, dalam hati, mulutnya diam. Kalau nampak ada perempuan diam, itu 2 kemungkinan. Pertama ngapal Quran, kedua kesambet. Mohon maaf adinda, adik-adik, tak saya bacakan asal nama sekolahnya dan mohon maaf. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ada hadis mengatakan tatkala bertasbih, bertahmid, bertahlil sesudah sholat dianjurkan supaya suaranya dikeraskan. Benar atau salah Pak Ustadz? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Kanal jahru bizikri kanal jahru bizikri fi adid Nabi SAW. Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara zikir yang ada dari dalam masjid, suaranya kuat. Waktu itu mikrofon belum ada. Dia di luar masjid, didengarnya Subhanallah, 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 Subhanallah. Mikrofon belum ada lagi. Ini mikrofon ini datang belakangan. Ini bukan made in Arab, ini dari Inggris punya nih. Makanya itu tulis di sini on off. Seandainya ini ada zaman Nabi, pasti itu tulis al-hayah wal maut. Oleh sebab itu kalau ada yang berdalil berzikir kuat, wala subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jangan saling menyalahkan. Yang tak setuju dengan zikir jahar, dia pakai zikir sir. Silakan zikir sir sendirian. Jangan saling menyalahkan. Ini antara zikir jahar sama zikir sir saling menyalahkan. Akhirnya bertinju sesama yang berzikir. Kalau sudah bertinju sesama berzikir di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Apa kata mereka yang tak sembahyang? Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir. Tatkala khatib naik mimbar mengucapkan salam, tapi jawaban salam dari makmum hampir tak terdengar. Dosakah makmum yang demikian Pak Ustaz? Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Maka ketika khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka disambut itu salam. Salam itu kan doa. Doa itu bukan basa-basi lipstik pemanis mulut. Doa itu adalah ungkapan assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu, wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah hartamu, semuanya berkah. Itu doa. Maka kita sampaikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang dulu dapat selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Orang sekarang tak dapat, basa-basi aja. ASS WRWB. Pak, mohon dijelaskan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat datang. Guru saya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis kota Makkah. Tak usah kalian cari-cari Mahdi, apakah dia dulu lahir atau belum, kampungnya di mana. Yang penting kalian siapkan saja persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Kita tak disuruh mencari-cari tanda-tanda hari kiamat. Ketika sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Nabi tak menjawab. Nabi balas balik bertanya. Apa kata Nabi? Ma'addattalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Nabi tak menjawab kiamat akan begini. Nabi hanya bertanya, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Tentang Dajjal Pak Ustaz, Dajjal akan datang nanti dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu mati dia, lalu dunia ini diisi orang baik, lalu kemudian berubah menjadi orang jahat sampai tak ada lagi orang mengatakan Allah, buruk semuanya, barulah terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan kita selamat, karena kita setiap sebelum salam mengucapkan doa selamat dari itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Selamatkan kami dari fitnah hidup, maksudnya jangan sampai kami terkena fitnah hari kiamat yang dahsyat, yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya seorang lelaki menikahi seorang wanita yang masih bersuami, suami tak menafkahinya? Kalau mau menikahi dia, sampaikan kepada suaminya, kau ceraikan binimu itu kalau biar ku nikahi. Kalau berani. Kenapa kau tak kasih makan dia? Kau ceraikan dia 3 bulan sudah itu, insya Allah akan kupinang dia dengan bismillah. Karena kalau menikahi dia masih berstatus istri orang,
maka selama dia berumah tangga zina. Kalau sudah sempat dinikahi bagaimana Pak Ustadz? Tak ada cerai karena tak ada pernikahan. Oleh sebab itu maka mesti diceraikan oleh suaminya yang pertama, habis iddah 3 bulan, setelah itu barulah dia dipinang, barulah menikah. Begitu. Jangan nikahi bini orang. Banyak anak gadis yang belum nikah lagi. Hukum seorang pendakwah ustadz mengajak memilih pemimpin kafir. Sudah terjawab. Berdahak pada saat sholat, bagaimana cara membuangnya? Siapkan tisu. Bagi yang berdahak atau sedang flu pilek, maka masukkan tisu ke kantong. Begitu nanti sampai masanya, siapkan. Mana boleh bergerak? Bergerak darurat boleh. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika kau sedang salat. Allahu akbar. Lewat kalajengking sama ular, pukullah. Boleh, tak batal. Kenapa? Darurat. Begitu juga. Takkan mungkin dahak ditahan. Ambillah sini. Kenapa? Darurat. Kurban sebelum akikah. Yang belum akikah, bapak ibu yang belum akikah, itu tanggung jawab bapak kita kepada diri kita. Jangan jadikan alasan tak berkurban tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah dulu. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Sampai mati tak berkurban. Sudah dibahas alumni Al-Azhar dari Riau di Masjid An-Nur muzakarah. Hasilnya keluar satu buku 33 tanya jawab kurban. Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Siapa saja yang belum akikah silakan berkurban. Sah. Kurban untuk mayat sampai. Saya tak percaya sampai Pak Ustaz. Tinggalkan nama, nanti kami kurbankan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kurban sekaligus akikah. Tadi kasusnya sudah lahir tanggal 3, kurban tanggal 10. Hukum kredit arisan dan sejenisnya riba. Uang dengan uang riba haram. Uang dengan barang tidak. Pinjam duit bapak 1 juta, bayar 1.200.000, riba haram. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang bangkit kerasukan setan. Nanti tengok waktu di padang mahsyar, bangkit dari kubur nampak tetangga sebelah macam kerasukan setan. Ini makan riba dulu. Rupanya dia nunjuk, aku pun nengok kau gitu juga gitu. Rupanya sama-sama makan riba. Apa hukumnya jika di bulan puasa kita lupa mandi wajib sehingga tak puasa? Apa hukumnya ketika di bulan puasa kita lupa mandi wajib sehingga tak puasa? Maaf cakap, perempuan haid. Berhenti haidnya jam 4. Berhenti haidnya jam 4, tapi dia berniat puasa. Aku berniat puasa besok pagi, tapi dia tak mandi. Tidur dia. Pas azan subuh terbangun dia. Sahkah puasanya? Sah. Perempuan haid, laki-laki sedang junub, maaf cakap berhubungan dia jam 4. Tiba-tiba tertidur dia, tapi dia udah niat. Bangun pas azan subuh, memasuki waktu fajar shadiq dalam keadaan junub, hadas besar, maka puasanya sah berdasarkan hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ustaz, bagaimana hukum minjam uang di bank untuk berangkat ibadah haji dan umrah? Riba. Uang riba tak bisa dipakai untuk ibadah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Berangkat umrah mesti baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik jangan. Ustaz, bagaimana hukum orang perempuan ketika sudah siap untuk tawaf di Ka'bah, tiba-tiba datang haid? Pas mau tawaf, tiba-tiba datang haid. Keluar dia dari Masjidil Haram, menunggu haidnya berhenti. Tapi besok jamaah haji mau pulang, gimana? Lapor ke ketua kloter. Ketua kloter akan melapor ke Daker Aziziyah. Maka petugas haji akan mengundurkan kepulangannya ke kloter berikutnya. Dari kloter Kepri, Kepulauan Riau. Saudara kita, makcik kita yang mau tawaf tiba-tiba haid, melapor kepada petugas, nanti akan dialihkan ke kloter lain sampai dia berhenti, karena tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Apakah sama derajat perempuan yang sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid? Berdasarkan hadis, perempuan lebih afdal sholat di rumah.
Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit kalau ada fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, karena kalau sholat di masjid ditangkap tentara Israel. Tapi di masjid kita di Dabu Singkep, ibu-ibu ini, ada tak tentara Israel nunggu di luar? Maka ibu-ibu kalau tidak ada fitnah, bagus sholat di masjid, sama pahalanya macam laki-laki. Tapi tetap dengan dalam kurung, perempuan sholat di masjid syarat dan ketentuan berlaku. Sudah tahu mau ke masjid dipakai celana sempit, banyak orang masuk paret gara-gara nengok dia. Khotib batal atau pingsan? Khotib batal. Jadi gimana? Naik khotib baru. 5 rukun. Apa saja rukun khutbah? 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Duduk antara 2 khutbah. Tegak lagi sekali lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Dah iqamat. Selesai salat Jumat. Sah. Datang orang ngomong, kok pendek betul khutbahnya? Aku syukur bisa, kau tak bisa lagi. Doa kunut ditambah dengan doa lain. Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Boleh tak ditambah? Boleh. Kenapa imam kami tak nambah selama ini? Tak tahu, saya tanya dia kenapa tak ditambahnya. Apakah malaikat itu memiliki detak jantung, Pak Ustadz? Yang ada dalam Quran hanya disebut sifat malaikat itu begini. Uli ajnihatin, malaikat itu bersayap. Masna 2, wasulasa 3, waruba, sayapnya 4, 2, 3, 4. Kalau diletakkannya sayapnya di timur, satu lagi di barat, tenggelam dunia ini karena 2 kepak sayap. Makanya Nabi tak pernah menengok Jibril di atas bumi, tapi ditengoknya Jibril utuh sempurna waktu di Sidratul Muntaha, karena tak muat dunia ini. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi menengok bentuk Jibril yang asli inda Sidratil Muntaha. Itu yang bisa saya jawab karena itu yang ada dalam Quran. Adapun tentang jantung nanti kita carikan. Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua, padahal pacaran kan tak boleh, Pak Ustadz? Mana saya tahu. Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua? Ini orang tua nih mestinya ditanya. Tolong bawakan surat nih kepada orang tua yang ngasih anaknya pacaran. Kalau ada tetangga, sahabat, kerabat, nih saya tinggalkan khusus, kasih sama dia. Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran? Orang tua jahil. Kenapa anak bapak-bapak kasih pacaran, Pak? Saya takut dia tak nikah nanti, saya takut dia tak laku, maka saya obral harga murah aja nih. Apakah boleh mendengarkan musik? Jika tak boleh, apa musik yang enggak boleh? Musik Melayu boleh tak, Pak Ustadz? Cindailah mana? Apa pula salahnya? Cindai itu artinya kan kain. Kain yang mana? Apa pula salahnya? Lagu-lagu Melayu. Tapi kalau sudah mengajak kepada zina, perbuatan dosa, rata-rata syair-syair Melayu baik-baik, tak salah-salah, tak ada maksiat, tak ada dosa. Tapi kalau sudah mengajak berdosa, tak boleh. Hah? Sudah masuk surat tilang, 5 menit lagi. Jadi sisa yang banyak ini macam mana? Sisa ini akan kami bawa pulang. Nanti akan kami buatkan videonya khusus, kami rekam. Judulnya nanti kalau mau cari di YouTube, oleh-oleh dari Kepri. Segala pertanyaan dari tempat-tempat yang tak ada itu nanti akan kami buat di masjid. Oleh-oleh dari Kepri. Pokoknya cari aja nanti di YouTube, oleh-oleh dari Kepri, Somad LC, enter. Ada apa nanti pertanyaan semua. Kami gabungkan semua dari semuanya pokoknya.
Izinkan kami bertanya. Saya mempunyai keluarga beranggotakan ayah, 6 anak, 3 putra, 3 putri. Sedangkan ibu kami sudah meninggal. Bagaimana persoalan harta warisan? Apakah harus segera dibagi? Segera dibagi. Bagaimana cara pembagiannya? Ibu meninggal, ayah mendapat 1/4 karena ada anak. Berapa harta si ibu? 1 M, 1 miliar. Maka si ayah dapat 250 juta. Sisanya berapa? 750. 750 juta dibagi kepada 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Setelah itu si ayah mau nikah lagi, silakan ya. Harta sudah kami bagi, ayah mau nikah lagi, silakan. Jangan tahan ayah kalian mau nikah. Ini banyak anak-anak salah kaprah. Ya, ayah jangan nikah lagi ya. Ayah mau terbang ke Singapura, silakan. Ayah mau terbang ke Batam, silakan. Kata si ayah, kalian terbangku saja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Saya ingin bertanya, apakah termasuk riba ketika saya meminjam uang di bank, sedangkan kebutuhannya sangat penting sekali untuk keperluan orang tua berobat, Pak Ustaz? Kalau tak minjam di bank, mati. Datangi orang kaya, sombong minta ampun. Pergi ke masjid, ketua masjid tak pula berani. Ini uang umat, aku tak berani, kata dia. Lalu kemana? Satu-satunya bank. Kalau pilihannya antara dua, mati atau babi, pilih mana? Pilih babi. Masuk ke dalam hutan, yang ada cuman babi atau mati, maka pilih babi. Bunuh babi itu, bakar, oles-oles pakai kecap sikit. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh. Maka ini berobat. Kalau tak berobat nanti mati, maka boleh pakai ini karena darurat tingkat tinggi. Dalilnya apa? Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua yang berat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan solusi terhadap permasalahan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Sebagian kertas ini akan kita jawab besok pagi. Yang tak terjawab akan kami bawa dalam oleh-oleh video dari Kepri. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.